Smartphone flagship yang satu ini tipis, ringan, super kencang, kameranya spesial banget, kemampuan 5G-nya lengkap banget, layarnya super banget, dan memiliki beragam fitur khas flagship sejati, seperti misalnya display output dan IP68. Ya, ini adalah Oppo Find X3 Pro 5G. Yuk kita simak detail hasil pengujiannya. Ya, smartphone flagship terbaru dari Oppo ini hadir resmi ke Indonesia. Oppo Find X3 Pro 5G ini hadir sebagai penerus dari flagship Oppo sebelumnya yang juga hadir resmi ke Indonesia, yaitu adalah Oppo Find X2 Pro. Ya, Oppo Find X3 Pro 5G ini disebut sebagai smartphone flagship terkencang dan terbaik mereka hingga saat ini, dengan berbagai keunggulan khususnya dari sisi desain, layar, dan kualitas kamera. Kami sih nemu yang lain lagi. Oke, dari paket penjualannya, di sini ada unit Oppo Find X3 Pro 5G, lalu ada kabel USB Type-C, ada charger 65 watt Super VOOC flash charge, lalu ada headset, ada case, ada screen protector yang sudah langsung terpasang di layar smartphone, dan ada SIM tray ejector. Bodi Oppo Find X3 Pro 5G ini dibentuk dengan teknologi yang canggih dan keahlian teknis yang lumayan tinggi ya, melibatkan satu lembar kaca yang dipanaskan dan dibentuk selama 40 jam untuk menghasilkan langkungan yang smooth banget curve-nya ya, khususnya di bagian modul kamera utama agar tidak ada potongan kasar dan tajam di part unibody-nya. Produksi bodi ini menggunakan 2000 control point atau panduan, dan bodi ini diperhalus lagi agar nyaman dipandang dan digenggam oleh pengguna. Oppo menyebutkan bahwa lengkungan bodi di smartphone ini identik dengan apa yang ada di pesawat luar angkasa dan teknologi masa depan. Oleh karena itu, desain ini disebut sebagai futuristic curved design. Untuk opsi warna ada dua, ada gloss black yang pakai glossy glass di punggungnya, dan ada blue yang menggunakan anti-glare glass atau AG glass. Ini yang kami pakai sekarang ya. Nah, bodi smartphone ini memiliki sertifikasi IP68, tahan terhadap debu ya, kedap debu dan kedap air. Bukan cuma splash proof doang, tapi dia bisa tahan walaupun dia dicelupkan ke dalam air. Untuk dimensinya 163,6 x 74,0 x 8,2 mm, jadi lumayan tipis. Untuk bobotnya 193 gram. Ya, Oppo Find X3 Pro 5G ini merupakan smartphone yang tipis dan ringan untuk kelas flagship. Kebanyakan di kelas segini, pakai SoC ini bobotnya udah di atas 200 gram. Nah oke, di sisi kanan kita lihat ada tombol power, di atas ada mikrofon, di kiri ada tombol volume up and down, di bawah ada SIM tray, ini isinya 2 nano SIM, lalu ada mikrofon, ada USB Type-C, ada speaker juga di sini. Untuk sisi depan ini adalah dual curve screen dengan 1 billion color display. Ini yang membuat kita bisa menikmati sensasi 1,07 miliar warna. Ya, ini adalah layar 6,7 inci dengan resolusi maksimal QHD Plus 3216 x 1440 pixel. Ada opsi juga untuk nurunin resolusi ke FHD Plus, dan ada juga switch otomatisnya ya. Untuk panel ini adalah panel LTPO AMOLED. Ya, udah tau lah siapa yang bikin ya. 120Hz dynamic refresh rate. Rentangnya itu dari 5Hz sampai 120Hz. Ini secara otomatis bisa menyesuaikan diri dengan apa yang ditampilkan. Touch sampling rate-nya bisa mencapai 240Hz untuk 2 jari dan defaultnya 120Hz untuk 10 jari. Dia juga menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Untuk maksimum brightness-nya itu mencapai 800 nits hingga 1300 nits saat hanya sebagian layar yang nyala. Untuk tipikalnya ada di kisaran 500 nits. Jadi ini terang banget sebetulnya. Nah, dia juga memiliki 8192 level natural brightness. Ini fitur pengaturan otomatis brightness atau kecerahan dan pengendalian temperatur warna sesuai dengan kondisi pencahayaan di sekitar smartphone. Nah, kedalaman warnanya tentunya udah 10 bit dengan 10 bit full path color engine. Hasilnya adalah warna yang cerah, cemerlang dengan transisi warna yang sempurna. Color gamut adalah kelebihannya. Oke, 100% sRGB di mode gentle, tapi kalau kita ganti mode berubah jadi 100% DCI-P3 di mode vivid dan mode cinematic. Yang menariknya, dia bisa tembus lebih banyak daripada NTSC, 104% NTSC di mode brilliant. Nah, untuk sertifikasi dia sudah lolos DisplayMate JNCD atau Just Noticeable Color Difference di kisaran 0,4. Makin rendah angka JNCD ini artinya makin bagus. Dengan angka di bawah 1 berarti ini sangat baik sekali. Kemudian tentunya dia punya sertifikasi HDR10+. Untuk screen to body ratio klaim Oppo adalah 92,7%. Dan untuk fitur-fitur lain dia punya Color Vision Enhancement. Ini adalah kompensasi warna korektif yang bisa membantu mereka yang memiliki color vision deficiency dengan preset 4 filter serta opsi personalize yang
bisa membentuk filter sesuai dengan kebutuhan pengguna lewat Color Vision Test. Nah, ada juga O1 Ultra Vision Engine yang terdiri dari Video Image Sharpener yang membuat video resolusi rendah tampil seakan dia resolusinya tinggi. Serta ada Video Color Enhancer yang memungkinkan video standar dynamic range tampil dengan warna yang lebih baik mendekati video high dynamic range. Lalu ada O-Sync Display Hyper Response Engine. Ini membuat respon touch saat main game jadi lebih baik. Tentunya layar ini juga punya fingerprint scanner yang di under display atau on display, yaitulah pokoknya di bawah layar ya. Lalu ada earpiece di bezel atas layar berfungsi sebagai speaker juga. Ya, jadi ini adalah smartphone dengan dual stereo speaker. Standar lah, flagship harus dua ya speakernya ya. Kemudian kamera selfie itu ada di punch hole di area kiri atas layar. Ini adalah kamera 32 megapiksel, lensa dengan 5 elemen atau 5P bukan f2.4, field of view-nya 81 derajat dan videonya bisa mencapai 1080p 30 fps dilengkapi dengan AES. Untuk sisi belakang kita bisa lihat ini adalah sistem kamera yang namanya 1 billion color dual primary camera. Ya, dua kamera utama, bukan cuma satu kamera utama dengan tambahan kamera-kamera yang lain. Bukan, ini dua kamera utama. Kamera utama yang pertama adalah 50 megapiksel wide angle yang pakai sensor Sony IMX766, bukan f1.8. Optical Image Stabilizer All Pixel Omnidirectional PDAF, jadi autofokusnya di mana-mana ya. Dan untuk kamera kedua adalah 50 megapiksel ultra wide Sony IMX766 juga. Sama, bukaannya f2.2, field of view-nya 110,3 derajat. All Pixel Omnidirectional PDAF juga. Jadi autofokus di keduanya mantap banget. Dan yang paling penting, kedua kamera tadi pakai sensor yang sama. Oke, untuk kamera yang berikutnya ada 13 megapiksel telefoto kamera f2.4 hybrid zoom 5 kali, digitalnya bisa sampai dengan 20 kali. Sebagai catatan, dual primary kamera dan telefoto kamera ini dilengkapi dengan 10-bit full path color engine untuk warna yang lebih presisi. Kemudian ada kamera lagi, ini adalah kamera 3 megapiksel micro lens atau lebih tepatnya ini adalah microscope kamera. Bukannya f3.0, zoomnya bisa sampai 60 kali dan ini dilengkapi dengan ring light di situ ya. Dan kemudian tentunya ada LED flash juga yang terlepas dari kamera-kamera yang tadi. Untuk rangkaian kamera utama, slow motionnya bisa mencapai 1080p 240 fps atau 720p 480 fps. Sementara untuk zoom video bisa sampai dengan 4K 30 atau 1080p 60. Dia juga punya fitur dual video, time lapse, movie mode, expert mode, ultra steady pro, AI highlight video, ada flash snapshot dengan ICE 2.0, ada 10-bit color untuk mode foto dan night, ada raw plus 10-bit di expert mode, ada AI ultra clear mode, ada microscope video 1080p, bisa ya, ada inertial zoom untuk video, ada smart audio, jadi volume suara otomatis disesuaikan saat melakukan zoom di video ya, ada focus clock untuk video, ini hanya untuk video 30 fps, lalu ada 50 megapiksel untuk pengambilan foto dan masih banyak lagi. Nah, mari kita coba sedikit mengenai movie mode. Di mode ini kita bisa memilih untuk menyimpan rekaman video di dalam format log, LOG. Format ini harus jadi favorit untuk memakai smartphone ini untuk filmmaking karena hasil rekaman videonya tidak terkompresi dan membuat warnanya mentah ya. Warna yang mentah ini membuat pada saat diedit coloringnya itu mudah, proses grading colornya itu akan leluasa. Ini umumnya hanya dijumpai pada kamera kelas profesional. Nah, format log ini memberikan tonal range yang lebih luas dan dynamic range yang luas banget. Jadi memungkinkan kita melakukan eksplorasi warna dan kontras untuk hasil yang lebih presisi dengan yang kita cari. Oke, sekarang kita beralih ke jeroannya. Tentunya ini pakai Snapdragon 888 5G dengan pabrikasi 5 nanometer. SoC ini menawarkan performa CPU 25% lebih tinggi serta kemampuan pengolahan grafis 35% lebih tinggi dibandingkan SoC pendahulunya. Untuk RAM, ini pakai 12GB. Yes, bukan 8GB. Ini 12GB. Menyenangkan sekali. Sementara storage-nya 256GB. Untuk RAM tadi menggunakan LPDDR5 3200 MHz dan storage-nya pakai UFS 3.1. Nah, untuk baterai dia punya dua unit baterai masing-masing 2250 mAh. Jadi setara dengan kurang lebih 4500 mAh. Kenapa dua? Karena dia mendukung 65 watt SuperVOOC flash charge yang diklaim bisa ngisi ulang baterai hingga 40% hanya dalam 10 menit dan memiliki sertifikasi keamanan dari TÜV Rheinland. Kompatibel juga dia dengan SuperVOOC 2.0, SuperVOOC 3.0, USB PD 9V 2A, Quick Charge 9V 2A dan PD PPS 30W.
Dan dia juga mendukung reverse wireless charging. Sangat flagship banget yang satu ini ya. Untuk OS dia menggunakan ColorOS 11.2 berbasis Android 11. Ini hadir dengan alarm dan ringtone yang diaransemen oleh Hans Zimmer ya. Komposer yang karyanya udah banyak digunakan di film-film kelas dunia. Untuk sensor lengkap, accelerometer, gyroscope, ambient light, color temperature, step counter, gravity, proximity, ada semua khas flagship. Fitur keamanannya tentunya ada fingerprint dan ada face unlock. Untuk konektivitas dia ada 4G dan 5G untuk kedua slot SIM-nya. Untuk band yang didukung lengkap banget nih, lihat nih band yang didukung lengkap banget, dari bandnya Telkomsel, bandnya Indosat dan yang lain-lain ini didukung di sini ya. Jadi mantap. Dan mengingat Find X2 Pro aja udah langsung jalan di bandnya Telkomsel, jadi ya harusnya ini juga bisa ya. Oke, untuk WiFi dia pakai WiFi 6 atau WiFi AX dengan simultaneous dual band. Nggak nanggung-nanggung wifi-nya. Bluetooth juga nggak nanggung-nanggung, dia udah langsung versi 5.2. Dan tentunya dia punya NFC ya. Nah untuk USB portnya ini menarik kan, dia pakai USB port 3.1 Type-C, mendukung display output. Iya, support display output, jadi bisa nyambung ke TV kalau mau. Jadi memang bener-bener flagship sejati. Oke, sekarang langsung kita masuk ke dalam benchmark. Kami mencoba menjalankan aplikasi-aplikasi benchmark yang biasa kami gunakan dan melihat performa yang dihasilkan dalam kondisi standar dulu ya. Pertama, Antutu 8.39. Dari tes 2 kali berurutan hasilnya emang agak berubah ya. Tadinya 642 ribuan turun ke 626 ribuan di tes keduanya. Kemudian untuk Antutu 9.05 kita lihat adalah skornya di sekitar 700-an ribu. Lumayan oke. Geekbench 5 kita lihat single core-nya ada di 913 dengan multicore di 3344. Kemudian 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited ya, itu skor grafiknya ada di 12.532. Sementara itu untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, highest skornya ada di 5.723 dengan lowest score di 3.207. Waduh, konsistensinya 56%. Tapi nggak pernah crash, nggak pernah ada tulisan overheating, nggak pernah sama sekali. Sementara itu untuk GFX Bench Car Chase kita lihat 53 fps, untuk Manhattan Offscreen 1080p di 95 fps. Jadi lihat dari hasil Antutu 8 yang dimana ada terjadi penurunan skor, ini berarti konsistensinya memang kurang baik dan ini terbukti lagi pada saat di Wildlife Stress Test yang hanya 56%. Kesimpulannya adalah Oppo emang sengaja tidak mau menggeber SoC yang ada di dalamnya. Kemungkinan besar atas nama supaya permukaannya tidak jadi terlalu panas. Ini bagus banget karena pengguna biasa sebetulnya tidak perlu lihat skor benchmark kan, pakai aja. Kalau dipakai sih kenceng-kenceng aja, namanya juga nggak di-push gila-gilaan. Nah, tapi ini membuat kita tertarik kalau misalnya kita dinginkan, apakah dia bisa merespon? Mari kita lihat, kita menggunakan fan grip yang ada di lab yang kita pakai untuk mendinginkan smartphone ini sambil menjalankan benchmark. Jadi kita lihat ya skornya gimana. Dari Antutu 8.39, 2 kali berturut-turut skornya adalah 665.000 lalu turun ke 653.000. Ini tinggi. Lalu Antutu 9.05 hasilnya sekarang 757.000. Wah, naiknya jauh ya. Oke, kalau Geekbench 5 kita lihat single core di 929 lalu multicore di 3353. Meningkat tapi tipis. Lalu untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, high score-nya ada di 5.736 sementara low score-nya ada di 5.715. Konsistensinya meningkat luar biasa, langsung lompat ke 99,6%. Sementara itu untuk GFX Bench, Car Chase, dan Manhattan Offscreen juga kita lihat hasil skornya tinggi-tinggi di sini ya. Jadi pakai kipas dikit aja langsung lompat performance-nya. Ini belum pakai peltier loh, ini pakai kipas, bener-bener kipas aja ya. Nah kemudian kami juga menemukan adanya high performance mode di setting Oppo Find X3 Pro 5G ini. Kami nyoba deh ngelakuin si benchmark sambil menghidupkan mode tadi ya. Hasilnya saat tidak menggunakan fan grip ya, sama aja, sama dengan tanpa high performance mode aktif. Jadi kita pakai lagi si fan gripnya untuk lihat high performance plus fan grip hasil gimana. Oke, Antutu 8.39 skornya 688.000. Sadis, lompat lagi hasilnya. Lalu Antutu 9.05 sudah bukan kepala 7 lagi, sudah 804.000. Wow. Ini luar biasa, luar biasa, naiknya jauh banget. Geekbench 5 naik banget tapi di single core-nya ya, tadi 900-an sekarang jadi 1125. Nih luar biasa, naik lagi performance-nya. Lalu kita lihat, kita pakai kipas nih. Jadi 3D Mark Wildlife Stress Test-nya bagaimana? Kita lihat konsistensinya masih 99,1%.
Wow, konsistensinya terjaga dan skornya meningkat. Dan sementara itu untuk GFX Car Chase dan Manhattan Offscreen kita bisa lihat skornya lagi-lagi masih bisa naik lagi. Luar biasa. Jadi smartphone yang satu ini defaultnya akan menjaga supaya nggak kepanasan. Tapi kalau didinginkan, dia langsung ngerespon dengan naikin performance. Kalau ditaruh di bawah AC gimana ya? Oke, kita langsung taruh aja tepat di depan AC. Kita lihat Antutu 8.39, sekarang skornya jadi 719.000, lompat tinggi banget. Dan Antutu 9.05 berapa? 828.000. Wow, tinggi banget. Tapi kami sengaja nggak nerusin tes-tes yang lain karena ya siapa sih yang kerja ini di depan AC banget. Kecuali kalian menggunakan dia di saat musim dingin, di luar, lagi salju-salju gitu mungkin bisa. Tapi di Indonesia sih jarang ya, susah banget nemu yang kayak begitu tempatnya. Oke, kita lanjut aja ke performa gaming. Pertama-tama kita coba PUBG Mobile. Settingnya adalah HDR Extreme. Ini kita bisa dapat hampir rata di 60 fps. Ini wajar untuk SoC kelas premium seperti 888 ini. Seharusnya bisa lebih dari HDR Extreme ya. Sayangnya emang setting gamenya tidak mengizinkan kita naikin lagi. Kemudian PES 2021 high 60 fps. Ini hampir rata di 60 fps. Nggak ada frame drop selama kita main beberapa match. Kemudian Subway Surfers. Defaultnya sayangnya masih belum bisa mencapai di atas 60 fps. Tapi ya jelas mulus lancar. Lalu Temple Run 2, game ini bisa berjalan di sekitar 120 fps. Hanya saja di area-area tertentu dia turun ke 60 fps. Dan balik lagi ke area yang awal lagi, naik lagi ke 120 fps. Lucu ya game yang satu ini. Kemudian Mobile Legends, settingannya adalah High, HD, HFR, Shadow-nya on. Ini rata di 60 fps. Sepanjang game tidak terasa ada frame drop yang ganggu sama sekali. Minecraft, dengan 12 chunk kita bisa dapat sekitar 100-120 fps. Ya, game ini jalan di atas 60 fps. Dengan settingan 16 chunk jadi lebih berat. Frame rate-nya turun sedikit ke 80-120 fps. Untungnya walaupun frame rate tidak bisa stabil terus, tapi game ini nggak kerasa patah-patah ya. Lalu kalau 24 chunk bagaimana? Ini berat lagi. Frame rate-nya di sekitaran 60-80 fps. Tapi jarak pandang game jadi jauh banget karena 24 chunk dan ini emang berat. Ya, jadi dapat frame rate seperti ini sudah bagus banget. Oke, kita masuk ke Genshin Impact, highest 60 fps. Di game ini selain melihat frame rate yang dihasilkan, kami juga mencoba mengukur suhu permukaan. Jadi kami coba mainin game ini selama 30 menit dengan pemantauan fps yang dilakukan kurang lebih di 15 menit terakhir ya. Kalau di awal-awal masih stabil ya. Kita juga akan melakukan pengukuran suhu di ujung akhir sesi gaming 30 menit. Hasilnya frame rate di 15 menit terakhir ada di kisaran 40-55 fps. Dengan battle di kisaran 40-50 fps. Ini terbilang baik untuk game berat yang satu ini. Sementara suhu permukaan dari smartphone ini di sisi depan area terpanas dan area kiri kamera selfie suhunya itu sekitar 45-46 derajat Celcius. Sementara di area lain itu 42 derajat Celcius ke bawah. Jadi adem, lumayan adem ya. Sisi belakang, area terpanasnya ada di dekat modul kamera. Suhunya mirip dengan di bagian depan di 45-46 derajat Celcius dengan area lain di bawah 43 derajat Celcius. Ini sebetulnya untuk kondisi normal agak tinggi, tapi dibandingkan yang lain yang pakai Snapdragon 888, ini adem. Ini adem banget, nggak nyentuh 50 sama sekali ya. Kami juga nyoba mainin game ini selama 30 menit dengan pakai fan grip ya. Hasilnya frame rate-nya tentu naik ke 50-60 fps, baik saat battle maupun sekedar jajapin peta. Jadi lebih mantep performanya. Tadi ingat ya, begitu dinginkan performanya langsung naik. Suhunya untuk sisi depan itu area terpanasnya turun jadi sekitar 41-43 derajat Celcius. Dengan area lain bahkan mencapai di bawah 40 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya, smartphone ini dipakai buat gaming bisa. Kalian pasangin kipas lebih bisa lagi. Langsung berkoar, powerful banget ini ya. Oke, sekarang mari kita pindah ke pengujian kamera. Tapi saya serahkan ke Chris. Oke, jadi tangan saya kali ini sudah ada Oppo Find X3 Pro nih teman-teman. Jadi langsung aja kita cobain hasil kameranya seperti apa. Yuk kita mulai dari kamera selfie-nya dulu. Seperti biasa, ini saya rekam resolusinya di video Full HD 30 fps. Dan sayangnya memang maksimum di resolusi itu ya. Dia belum bisa 4K 30, Full HD 60, 4K 60 belum bisa sayangnya. Tapi Full HD 30 harusnya udah cukup lah ya. Dan ini audionya langsung dari mikrofonnya Oppo Find X3 Pro. Jadi saya nggak pakai audio eksternal. Jadi kalau kalian pengen pakai vlogging, audionya itu kurang lebih akan seperti ini kalau kalian nggak pakai mikrofon eksternal. Nah, seperti yang kalian dengar suaranya itu luar biasa ya. Jadi mikrofonnya ini bagus banget untuk hasil suaranya. Jadi Oppo flagship itu emang oke lah untuk mikrofon. Jadi kalau kalian belum pakai mikrofon eksternal, ini harusnya udah bagus banget, udah cukup banget.
Kemudian untuk hasil gambarnya sendiri, seperti yang kalian lihat nih, hasilnya walaupun cuma Full HD 30 ya, tapi ini hasilnya bagus banget. Saya suka, ini warna kulitnya natural, enak dilihat, dan ketajamannya juga oke banget nih. Ini kalau saya lihat kayak begini nih, hasilnya masih bagus. Kemudian coba kita lihat dynamic range ini. Seperti yang kalian lihat, dia masih bisa ngelawan cahaya di belakang nih, jadi wajah saya juga masih terlihat bagus. Walaupun pencahaya belakangnya kasar seperti ini nih, nice. Kemudian dari segi stabilizer, by default stabilizer itu nggak nyala ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai jalan begini nih emang berasa agak goyang karena IIS itu nggak aktif. Dan bukan berarti dia nggak punya IIS, tapi itu harus diaktifkan manual. Jadi ada menunya di icon yang gambar kamera itu. Kalau kalian aktifkan maka stabilizer baru akan nyala. Yuk kita lihat bedanya. Nah, kalau stabilizer kita aktifkan jadi seperti ini nih. Kalau kalian lihat nih, bedanya itu adalah dari sudut pandangnya. Kalau ininya dinyalakan, sudut pandangnya menjadi lebih sempit, lebih nge-crop gitu, karena IIS-nya nyala. Tapi videonya menjadi lebih stabil. Jadi, kalau kalian yang mau videonya stabil, mau dipakai jalan-jalan gitu, nggak mau terlihat goyang, stabilizernya aktifin dulu. Dan hasilnya seperti ini, udah stabil kan? Nah, ini saya lagi iseng aja nyobain fitur ekstranya, jadi dia bisa bokeh video. Jadi blurnya ini bisa di video nih teman-teman, nggak cuma bisa di foto doang. Backgroundnya bisa kalian bikin blur seperti ini, dan intensitasnya bisa kalian atur sesuai selera. Hasilnya pun udah cukup rapi ya, nice. Oke, untuk kamera utamanya hasilnya seperti ini nih. Seperti yang kalian lihat, hasilnya udah luar biasa ya. Ketajaman dan dynamic range itu udah sangat bagus. Untuk karakter warna, dia cenderung memiliki saturasi yang tinggi, jadi terlihat gonjreng gitu gambarnya ya. Yang saya suka juga dari kamera utamanya ini adalah natural bokehnya yang mantep banget nih, gokil. Ini semua tentunya berkat sensornya yang berukuran besar itu ya. Ini keren-keren. Lalu kita pindah ke kamera ultrawide-nya. Nah, ini nih yang saya suka banget nih. Ultrawide itu sensornya besar. Yes. Umumnya yang terjadi di smartphone Android adalah kamera ultrawide-nya dipandang sebelah mata nih. Kamera utamanya bagus banget, ultrawide-nya biasa aja, bahkan terkadang hasilnya jelek. Pengalamannya jadi nggak konsisten gitu. Nah, ultrawide di Oppo Find X3 Pro ini hampir ngasih pengalaman 1:1 dengan kamera utamanya nih. Jadi saat pindah kamera, kualitasnya tetap tajam, dynamic range-nya bagus. Kemudian juga memang bukan ultrawide yang paling lebar di sini, tapi udah sangat cukup buat saya pribadi sih. Yang sangat saya apresiasi dari kameranya ini adalah Oppo terlihat berusaha menyamakan warna antar kameranya nih. Memang belum 100% sama persis sih, tapi udah oke banget. Umumnya terjadi adalah beda kamera, warnanya juga beda jauh. Nah, hal lain yang saya senangi dari pengalaman menggunakan kamera ini adalah transisi kameranya sangat-sangat mulus. Ini masih langka banget nih, bisa dilakukan di smartphone Android. Oppo terlihat sangat ngerti banget nih membuat pengalaman menggunakan kamera yang mulus dan lancar itu seperti apa. Nah, ini mungkin juga ada peran dari triple ISP yang ada di Snapdragon 888 nih, karena memang dari Qualcomm juga menjanjikan fitur-fitur seperti ini. Nah, karena kamera ultrawide-nya autofocus, dia juga merangkap jadi kamera makro nih. Yes, apa itu kamera makro 2 megapiksel, 5 megapiksel? Ini baru cara efisien buat ngasih kamera makro. Daripada kamera khusus makro, mending telefoto, ya kan? Kemudian untuk kualitas kamera telenya sendiri terbilang oke aja. Telenya bukan yang paling jauh, tapi udah oke banget. Zoom maksimal untuk video itu bisa sampai 20 kali, tapi buat saya sih yang bisa dipakai itu sampai 5 kali aja ya. Untuk 20 kalinya tentunya hasilnya memang nggak terlalu tajam. Untuk kemampuan autofocus juga nggak ada masalah. Kamera utamanya autofocusnya cepet, autofocus ultrawide-nya juga oke banget. Kamera telenya juga lancar autofokusnya, nggak ada masalah. Oke, sekarang yuk kita lihat fitur-fitur ekstra yang diberikan di Oppo Find X3 Pro ini. Yang pertama nih ada mikroskop, yes. Nah ini nih kamera spesial yang nggak ada lawan di sini nih. Lihat nih, kita coba di jaket dari jauh, kelihatannya kayak gini, tapi hasilnya bisa kayak begini nih. Kita ada coba juga di berbagai objek dan hasilnya kayak gini, keren kan? Nah, dia juga punya fitur smart audio di kamera utamanya nih. Jadi kalau kita ngezoom dari kamera utamanya, audionya juga akan ikut ke zoom. Jadi misalnya kalau kita mau dengar suara orang dari jarak jauh, itu akan lebih jelas kalau kita zooming. Jadi hasilnya seperti apa? Yuk kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dan tentunya dia juga punya expert mode. Jadi ini buat kalian yang suka manual foto nih. Jadi kita bisa manual berbagai macam setting di sini. ISO-nya bisa sampai segini dan shutter speed-nya juga bisa sampai segini.
Oke, lalu dia juga ada movie mode. Buat kalian yang mau manual video, kalian bisa masuk ke movie mode yang ini nih. Di sini cukup lengkap pengaturannya. Kita bisa manual di berbagai kamera. Kemudian juga ISO up to 6400 di sini. Shutter speed bisa dari 1/8 detik sampai 1/8000 detik. Dan paling satu hal aja sih yang perlu dicatat adalah aspek rasionya. Kita itu nggak bisa ganti aspek rasionya, jadi hasil videonya itu langsung 21:9 atau lebar seperti ini nih. Kemudian juga ada slow motion. Hasil dari slow motionnya udah cukup oke. Full HD 240 fps itu udah asik banget sih sebenarnya. Tapi buat kalian yang butuh ekstra lambat, turunkan ke 720p, maka dia otomatis lebih lambat karena frame rate-nya itu 480 fps. Kemudian dia juga punya inertial zoom nih, ini kita udah coba. Dengan melakukan slide di bagian preview kamera, kita bisa atur waktu zooming perlahan dengan waktu yang kita tentukan. Belum mulus-mulus banget sih memang, tapi udah lumayan lah. Kemudian dia juga ada night video. Saat kondisi minim cahaya, lalu kita aktifkan AI highlight video, dia akan otomatis berganti mode jadi night video. Hasilnya bisa cukup membantu ya, yang tadinya agak gelap, videonya jadi bisa lebih terang nih kayak gini. Dan tentunya fitur dual view video tetap ada di sini ya. Jadi buat kalian yang vlogging gitu, fitur ini akan menarik banget. Kita bisa bikin videonya kiri kanan kayak begini, atau kitanya di kiri atas kecil kayak gini, itu juga bisa. Ini klasik lah ya. Untuk hasil foto, dari saya sih nggak ada komplain. Saya happy dengan hasil dari semua kameranya. Gambarnya tajam, dynamic range-nya bagus, warna cukup konsisten. Pokoknya memang hasil foto kelas HP flagship lah. Nah, gimana kameranya? Luar biasa? Oke, kita lanjut ke pengujian baterai ya. Kita lakukan video playback dulu. Pengujian dilakukan dengan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate di high 120 Hz. Hasilnya, dia bisa mutar video terus selama 17 jam 4 menit untuk 4500 mAh dan 120 Hz diaktifkan. Ini terhitung baik sekali. Ingat, ini adalah smartphone yang tipis. Lalu untuk Genshin Impact, kalau kita main selama 1 jam, dia hanya berkurang sekitar 23%. Lucu ya, ini lumayan irit loh sebetulnya untuk 1 jam permainan. Nah, lalu untuk charging gimana? Oke, dari 2% yang tercatat kita, ya 2% ke 100% atau full, kita hanya butuh waktu 36 menit saja. Ini sangat super kencang sekali nge-charge-nya. Luar biasa banget nge-charge-nya ya. Jadi baterai kecil sebetulnya nggak terlalu masalah di sini karena nge-charge-nya kencang banget. Oke, buat yang nanya, Netflix HD bisa? Bisa, dia bisa full HD di Netflix, Wi-Fi-nya L1, dukungan HDR10-nya juga ada. Lalu untuk touch delay di real time sama sekali tidak berasa. Iya, ini HP flagship, nggak terasa. Always on display-nya ada apa nggak? Tentunya ada, tersedia dengan opsi tampilan bisa di-customize. Oke, Wi-Fi sharing gimana? Ada nggak? Ini bisa dilakukan melalui fitur personal hotspot. Bahkan ada opsi untuk menggunakan standar Wi-Fi 6 juga kalau dibutuhkan. Ya, oke. Untuk harga bagaimana? Oke, untuk varian 12 GB RAM dengan 256 GB storage harganya ada di Rp15.999.000. Nah, tentunya si Oppo Find X3 Pro 5G ini cocok banget kalau dipasangin dengan TWS dari Oppo juga. Misalnya di si Enco X ini misalnya ya. TWS terbaru dari Oppo yang hasil kolaborasi dengan DIN Audio, perusahaan audio ternama dari Denmark itu. Oppo Enco X ini menawarkan kualitas audio yang tinggi dengan fitur noise cancelling yang mumpuni serta transparency mode yang cukup natural. TWS ini juga menawarkan dukungan audio kodek LHDC untuk kualitas suara yang tinggi. Menariknya lagi, charging case-nya tergolong ringkes. Ini kecil banget ya, jadi mudah dibawa kemana aja. Tentu saja dipadukan dengan Find X3 Pro 5G ini sama-sama ringkes dan ringkes enak banget dibawa-bawa. Oke, sebagai catatan, Find X3 Pro ini punya daya tahan baterai yang tergolong biasa aja sih sebenarnya ya. Nggak buruk, tapi tidak bisa dibilang luar biasa juga. Walaupun begitu, untuk smartphone dengan SoC sekencang ini, dengan baterai hanya 4500 mAh daya tahan ini, dimaklumi banget. Lagi pula, ngisi baterainya super kenceng banget ya. Lalu kamera selfie-nya terbilang baik, tapi memang tidak dibekali dengan fitur yang membuatnya menjadi luar biasa spesial. Sedikit berharap rekamannya bisa 4K 60 ya.
tapi ya memang masih jarang juga sih yang kamera selfie-nya bisa 4K 60 di kelas flagship, dan jarang juga yang benar-benar pakai video 4K untuk selfie. Jadi untuk kali ini, tahun ini masih dimaafkan. Lalu dia menawarkan refresh rate 120Hz, tapi sayangnya belum banyak game yang support 120Hz dengan smartphone yang ini. Paling nggak 120Hz bisa dinikmati untuk navigasi dan membuat pengalaman mengoperasikannya jadi terasa modern banget. Lagi pula ini bukan smartphone gaming. Ya, dari bentuk, posisi tiga lensa yang berdekatannya ini membuatnya memang sering dikatakan meniru smartphone lain. Menurut kami sih sebenarnya ini adalah pilihan yang logis, membuat perbedaan sudut pandang dari ketiga kamera jadi nggak jauh beda, karena posisinya dekat satu sama lain ya. Jadi secara teknis, ini adalah pilihan yang benar. Kami nggak akan protes. Lagi pula tidak benar-benar mirip. Saat dipegang feel-nya tidak mirip sama sekali. Ya, jauh banget lah bedanya. Nah, dari sisi kelebihan, layar 1 billion color display-nya tampilnya sangat baik banget. Refresh rate 120Hz-nya juga enak banget untuk navigasi. Sementara itu, kamera 1 billion color dual primary kameranya ini menawarkan hasil foto dan video yang sangat baik. Dua kamera yang sama sebagai kamera utama adalah hal yang langka loh untuk smartphone bahkan di kelas flagship. Micro lens kamera juga menawarkan hal yang belum pernah kita temukan di smartphone yang lain. Jadi ada mikroskop kita bawa-bawa kemana-mana. Performanya tinggi, sesuai dengan apa yang diharapkan dari smartphone kelas flagship. Dan tidak, berdasarkan pengujian kami, smartphone ini tidak berkarakter sebagai smartphone gaming. Penggunaan yang eksesif tidak akan menimbulkan panas yang berlebihan. Jadi crash atau hang karena overheating nggak kejadian di sini. Uniknya saat kita pasang kipas pendingin, tiba-tiba dia berubah performanya seperti smartphone gaming. Jadi Oppo membuat kalian yang menentukan ini mau dijadikan seperti apa. Asik ya. Nah, chargernya kencang parah dengan 36 menit, bodinya tipis dan ringan, ada IP68, konektivitasnya super lengkap, NFC, Wi-Fi 6, USB 3.1, dan yang paling penting 5G-nya lengkap. Dan mengusung banyak hal yang seharusnya bisa diharapkan dari sebuah smartphone kelas flagship saat ini, termasuk stereo speaker, display output lewat USB Type-C, dan banyak lagi yang kita udah bahas tadi. Oke, harganya yang berada di kisaran 15 juta, apakah kemahalan? Kami melihatnya ini adalah salah satu smartphone flagship super unik. Racikannya sangat menarik, kencang dan super kencang tergantung aksesoris yang kalian gunakan. Kamera dengan hasil yang super keren, fiturnya lengkap, 5G lengkap. Rasanya, melihat semua ini, Oppo Find X3 Pro 5G ini menjadi salah satu smartphone terbaik yang layak dipertimbangkan saat kalian mencari flagship sejati. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.